Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 121. Di rumah keluarga Han. Atas perintah Kaisar, Zhao Duo menggeledah rumah keluarga Han. Malam adalah penutup terbaik untuk pembersihan dosa. Zhao Duo diam-diam memandang Han Yue di depannya, dan melihat teriakan gila dari para penjaga keluarga Han. Berteriak dan meraung, bergema di malam hari. Zhao Duo memandang Han Yue, yang wajahnya berkedut, dan lambat laun menjadi mengerikan, dan berkata pelan, "Tuan Han, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Yang mulia tidak membunuh Anda karena kerja keras Anda di masa lalu. Kesalahan Anda pada tahun itu, hanya karena menggunakan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi, dan kami hanya akan mengambil kekayaan yang digeledah dari rumah Anda. Jika Anda memberontak, maka 1000 penjaga ini akan dibunuh tanpa ampun." Han Yue mengepalkan tangannya dan dia berusaha untuk tidak membuat dirinya gila. Marah. Masih menyesal. Sudah tidak berguna. Saat ini, itu hanya dapat dipertahankan dalam keheningan. Gerbang rumah-rumah besar di sekitarnya semuanya tertutup, dan lampu-lampu dimatikan, supaya tindakan mereka tidak menarik perhatian. Tetapi masih ada beberapa remaja yang tidak bermoral ingin memanjat tembok untuk menonton, hanya saja mereka diseret oleh orang tua mereka saat sedang naik. Di sisi lain, pada malam hari, di daerah perumahan untuk para tukang pembuat perahu Zhang Jia juga terang benderang, dan hampir 5.000 tukang dan keluarga mereka semuanya dipanggil, dan mereka diselidiki secara menyeluruh dalam semalam. Zhang Hao duduk diam di platform tinggi, melihat ke bawah. Untuk menyelidiki dengan seksama semua personel, Zhang Hao memungkinkan semua orang saling melapor, tetapi jika ada masalah, segera cari mayatnya, cari tempat tinggal, atau kerabatnya. Wang Dake dijatuhkan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Zhang Hao memutuskan bahwa seseorang harus menutupinya. Jika Anda mengandalkan penjaga keluarga Zhang untuk mencari hampir 5.000 orang, dia mungkin tidak dapat melakukannya dalam sebulan, tetapi mengandalkan laporan timbal balik dari massa, pada waktu fajar, akan ada hasil yang bermanfaat. Ada pepatah yang bagus, mata dari masyarakat itu tajam. Anda mungkin bisa lolos dari penyelidikan penjaga keluarga Zhang, tetapi Anda tidak bisa menyembunyikan dari mata para masyarakat. Semua orang tahu siapa yang tidak benar dan licik, tetapi dia biasanya tidak membicarakannya. Selama laporan itu diimplementasikan, Anda bisa mendapatkan setidaknya 1 hadiah Pei Yuan Dan, jika Anda mengeluarkan ikan besar, itu akan menjadi 10 Pei Yuan Dan, atau bahkan Qi Jidan. Saat ini, harga eliksir telah melonjak, karena monopoli di jalan komersial dan pembelian eliksir yang ekstensif di negara itu, harga Pei Yuan Dan telah melonjak hingga 70 batu roh. Inilah kekayaan yang membuat orang awam cemburu. Tikus-tikus yang ditarik keluar satu demi satu disegel dan diperbaiki, berlutut di bawah panggung, mereka tampak putus asa, dan semua keluarga mereka juga ditahan. Di antara kurang dari 5.000 orang, lebih dari 20 orang dipilih, bersama dengan ratusan keluarga mereka. Tiba-tiba terdengar suara kekacauan langkah dari samping, dan dia melihat Dugu Junji memimpin, dengan kedua penjaga membawa seseorang, mereka berjalan mendekat. Dugu Junji datang ke Zhang Hao, "Tuan, kami menemukan Wang Dake di ruang bawah tanah. Wang Dake tampaknya telah diberi obat bius dan tidak bisa bangun. Story continues below." Zhang Hao datang ke Wang Dake, mengulurkan tangan dan meremas pipi Wang Dake, menggulung kelopak matanya, memeriksa denyut nadi Wang Dake, suhu tubuh, dan mengamati kondisi Wang Dake. Setelah selesai Zhang Hao sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat ini, Wang Dake, mirip dengan keadaan kematian palsu, fungsi fisiknya hampir berkurang hingga ekstrim. Jantungnya berdetak kurang dari 10 kali semenit. Trukinya menjadi sangat lambat. Feng Ziling memandanginya sebentar dan tersenyum, ini seharusnya efek obat mabuk 100 hari. Apa itu, obat mabuk 100 hari? Mabuk 100 hari adalah obat yang relatif aneh. Awalnya, ini digunakan untuk menyelamatkan hidup. Setelah minum 100 hari, itu bisa membuat seluruh tubuh tertahan dan mempertahankan vitalitas terakhir. Namun, itu juga merupakan obat kuat, yang dapat membuat Master Jin dan pingsan selama 100 hari tanpa terbangun. Tetapi jika selama periode penyulingan gas, saya khawatir itu akan terus tidur dan mati. Tapi 100 hari mabuk adalah obat mujarab dan harus diminum secara oral. Harus diambil untuk diminum. Zhang Hao mengangguk, "Saudaraku, bisakah kamu membangunkannya? Ini agak mahal untuk membangunkan 100 hari mabuk." Ah, rantai jatuh pada saat kritis.
Zhang Hao sangat terdesak untuk memukuli Feng Ziling sekarang, tetapi setelah menarik napas panjang, Zhang Hao mengertakkan gigi dan berkata, 1 kilogram besi misterius akan disiapkan untuk kakak senior besok. Ahaha. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Saudaraku, apakah aku tipe orang yang seperti itu? Tidak. Feng Ziling berkata dengan penuh inspirasi, mengeluarkan botol dan meletakkannya di bawah lubang hidung Wang Dake dan mengocoknya beberapa kali. Zhang Hao memiliki garis hitam di dahinya. Apakah ini agak mahal? Zhang Hao, ingat dengan botol ini, Feng Ziling telah mengobati dirinya dan Zhou Jue beberapa hari yang lalu. Feng Ziling menyimpan botol kecil itu dan tiba-tiba tampak serius. Kakak senior, Wang Dake sudah koma terlalu lama. Diharapkan dia akan bangun di pagi hari. Zhang Hao ingin mengucapkan terima kasih, meskipun saudara ini tidak terlalu dapat diandalkan, tetapi masih mungkin untuk melakukan sesuatu. Feng Ziling melanjutkan. Tetapi ada satu hal, obat mabuk 100 hari, ini tidaklah murah, tetapi mengapa Wang Dake harus diberi obat? Bukankah akan lebih mudah dan hemat biaya jika Wang Dake langsung dibunuh dengan pisau? Dugu Junji berkata. Saya pikir, saya bisa menjelaskan. Pihak lain ingin berurusan dengan Wang Dake diam-diam, itu tidak mudah. Terutama kami telah memantau dengan sangat ketat hari ini. Menyiapkan susunan, pesona, dapat dengan mudah menyebabkan kecurigaan dan penemuan. Jika langsung dibunuh, tubuhnya tidak akan mudah untuk ditangani atau disimpan. Sebaliknya, membiarkan Wang Dake koma adalah cara terbaik. Ketika ada kesempatan, itu akan ditangani. Zhang Hao mengangguk. Seorang pengawal datang di sebelahnya, Tuan, ini adalah pengakuan istri dan anak perempuan Wang Dake. Zhang Hao mengambilnya dan membacanya. Wang Dake ini mulai menjadi aneh 3 hari yang lalu. Dia tidak pulang pada malam hari dan bekerja di ruang kerja. Zhang Hao selesai membaca dan menyerahkan informasi kepada Dugu Junji, ketika Wang Dake bangun, tanyakan padanya dan buat pengakuan. Cegah apa yang diperhitungkan. Dimengerti. Dugu Junji berkata sederhana, dan kemudian menunjuk mereka yang tertangkap dan bertanya, apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah kamu ingin membunuh ayam dan monyet? Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao menatap wajah pucat mereka dan tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang bodoh yang tergoda oleh orang lain. Membunuh mereka hanya akan membuat reputasi kita menjadi kejam dan akan menakut-nakuti sisanya. Biarkan mereka mengambil semua gaji dan hadiah yang telah mereka terima dari keluarga Zhang selama periode ini, dan kemudian membawa mereka ke kota county untuk berjalan di jalan dan melepaskan mereka. Jangan membunuh. Feng Ziling sedikit terkejut, saudaraku, bukan kebiasaan yang baik untuk berhati lembut. Zhang Hao tersenyum. Ayo, saudaraku, aku harus menghitung. Apakah kamu berhati lembut? Zhang Hao menggelengkan kepalanya diam-diam. Pisau pembunuh yang sebenarnya tidak berdarah setelah mereka berjalan di jalan untuk waktu yang lama, orang-orang ini akan dikenal sebagai pengkhianat di jalan, dan siapa yang akan mau menerima mereka? Dan apa yang menunggu mereka akan menjadi benar-benar putus asa. Melihat harapan menghilang, melihat keputusasaan yang menutupi langit sedikit tetapi tidak berdaya, adalah hukuman terbesar. Tapi untuk semua orang, Zhang Hao baik dan murah hati saat ini. Mengumumkan hasil perawatan mereka, Zhang Hao berkata dengan keras. Semua orang mendengarkan dengan baik, jika Anda tidak ingin tinggal di sini di keluarga Zhang, saya beri Anda waktu 3 hari, silakan tinggalkan keluarga Zhang. Setelah 3 hari, semua orang akan secara resmi bersumpah, bergabunglah dengan keluarga Zhang dan hidup atau mati bersama. Jika pengkhianatan terjadi lagi, itu pasti tidak akan terhindar. Oke, semuanya bubar. Menunggu kerumunan untuk bubar, Zhang Hao memandangi perut ikan putih di timur dan mengalami malam yang sibuk. Zhang Hao meminta orang untuk membereskan dan mengawal lebih dari 100 orang ke kota county. Hari ini adalah upacara peletakan batu pertama pabrik Suanti, itu hanya demonstrasi pengkhianat untuk membunuh ayam dan monyet. 122. Area rekrutmen pabrik besi hitam berada di pinggiran selatan kota. Ada puluhan ribu pekerja yang direkrut pada satu waktu dan lebih dari 30.000 orang berkumpul di tempat kejadian, sehingga banyak orang tidak diizinkan untuk berkumpul di kota. Ketika Zhang Hao datang, dia hanya melihat kerumunan besar 30.000 orang. Untungnya, keluarga Zhang sudah siap, dan berbagai anggota keluarga tersebar dan merekrut bersama. Setelah 2 hari persiapan, manajemen pabrik Suanti pada dasarnya ditentukan. Zhang Shengde adalah Presiden Asosiasi Suanti dan Presiden Pabrik Suanti. Zhang Hao adalah Wakil Presiden dari Pabrik Suanti.
Zhang Jia memegang 80% saham pabrik Suwanti. Keluarga yang tersisa bersama-sama menempati 20% dari saham. Di antara mereka, Li Yusheng adalah kepala departemen penjualan, dan keluarga Li menempati 5% saham. Feng Tai menjadi kepala departemen organisasi, dan keluarga Feng menyumbang 3% dari saham. Anggota keluarga lainnya mengirim orang untuk berpartisipasi dalam posisi yang berbeda. Pendirian pabrik Suwanti sebenarnya agak terburu-buru, tetapi tidak masalah, itu akan disesuaikan perlahan dan diperkaya di masa depan. Zhang Hao dan kelompoknya mendekat, tetapi mereka tidak bisa masuk. Kerumunan itu terlalu antusias. Lao Yuan mendengar raungan dari berbagai kantor perekrutan. Upah ganda, upah ganda. Jika Anda membawa makanan sendiri, Anda juga dapat menikmati subsidi 10 koin Suwanti per makanan. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak termasuk waktu istirahat setiap hari, waktu kerja adalah 5 jam dan 10 jam, dan gaji pokok adalah 50 yuan. Setelah melebihi, setiap jam tambahan mensubsidi 10 koin Suwanti. Ada begitu banyak orang yang datang untuk mendaftar. 10 jam waktu kerja, subsidi makan, dan upah lembur yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat sebagian besar orang gila untuk terburu-buru mendaftar. Baru-baru ini, nilai dari koin besi hitam ini menjadi tidak stabil lagi, dengan diperkenalkannya besi hitam berskala besar 60% oleh Asosiasi Besi Hitam, nilai koin besi hitam yang baru distabilkan terus turun. Sama seperti yang Zhang Hao harapkan, persekutuan Suwanti tanpa kendali keluarga Zhang, mulai menurun dan bertahap jatuh. Hanya dalam beberapa hari, mereka menunjukkan wajah serakah. Mereka mengambil keuntungan dari devaluasi koin Suwanti untuk membeli sejumlah besar biji, menghancurkan batu roh, dan mempekerjakan orang. Ini semakin menyebabkan kesulitan bagi rakyat. Lebih penting lagi, banyak orang tidak jelas menyalahkan keluarga Zhang untuk semua ini. Dalam hal ini, keluarga Zhang juga sopan, dan langsung membayar 2 kali upah. Selain merekrut pekerja, omong-omong, itu mengoreksi namanya. Zhang Hao butuh banyak upaya untuk membuat kerumunan. Ketika banyak orang melihat Zhang Hao, mereka semua tersenyum senang. Maaf, saya menyalahkan Anda sebelumnya. Itu adalah persekutuan Suwanti yang membuat kesalahan, bukan keluarga Zhang. Tetapi segera, banyak orang melihat keluarga Zhang menyeret ratusan orang dan membawanya ke jalan, pria, atau wanita, dan bahkan ada anak-anak dibawa oleh keluarga Zhang. Banyak orang yang menjadi penasaran apa yang dilakukan keluarga Zhang. Diam. Zhang Hao berdiri di platform tinggi di tengah, dan perbaikan selama periode fondasi gelisah, dan suara menyebar seperti gelombang. Adegan berisik secara bertahap mereda. Semua orang berbalik untuk melihat Zhang Hao dan Zhang Zhengde, yang masih duduk di atas. Zhang Hao membawa lebih dari 100 orang dan mengatakan dengan lantang perilaku pengkhianatan mereka dan metode penanganan keluarga Zhang. Pada akhirnya, Zhang Hao berkata, surga memiliki kebajikan yang baik. Setiap pemberontakan di masa depan, selama plotnya tidak serius, akan ditangani dengan tepat. Bawa mereka ke jalan, biarkan mereka pergi. Zhang Hao saat ini kejam. Lebih dari 30.000 orang hanya terdiam di bawah. Tampaknya diusir dari keluarga Zhang adalah pilihan yang baik, setidaknya tidak ada pembunuhan, dan keluarga Zhang tidak memiliki siksaan berat. Tetapi beberapa orang pintar melihat lebih banyak hal. Pengawal itu segera menyeret ratusan orang ke jalan, dan Zhang Hao tetap mengamati situasi perekrutan. Rekrutmen sangat lancar, bahkan untuk pekerja biasa, dan tidak perlu bersumpah. Upah harian dari pengerjaan. Pada siang hari, lebih dari 10.000 orang direkrut, semuanya dipilih untuk menjadi relatif kuat dan berbudaya tinggi, dan mereka semua terlihat lebih jujur. Berdiri di platform tinggi, Zhang Hao perlahan melewatinya dan merasa puas. Saya sangat senang Anda telah memilih kami. Ada juga kabar baik untuk memberitahu Anda bahwa pembangunan pabrik Suwanti hanyalah langkah pertama, pabrik akan merekrut lebih banyak orang nantinya. Anda di antara mereka, mereka yang memiliki kinerja luar biasa akan direkrut terlebih dahulu. Perawatan dari pabrik Suwanti akan berlipat ganda lagi. Wow! Mata banyak orang tiba-tiba menjadi cerah. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao tersenyum dan menginginkan efek ini. Setiap orang memiliki semacam kelicikan yang khas bagi rakyat kecil, dan ada banyak gerakan kecil seperti mencuri, tergelincir, dan pencurian kecil-kecilan. Jadi sejak zaman kuno, telah ada nama Diaomin. Dan cara terbaik untuk mencegah mereka menjadi penderita penyakit ini, adalah tidak memeras, tetapi untuk menggambar mereka kue dan memberi mereka harapan yang lebih cerah. Tidak ada makanan di siang hari dan tidak ada persiapan.
Tapi tidak masalah, satu orang mengirim 10 koin Suanti, semuanya terpecahkan. Sebagian besar pekerja migran yang direkrut memiliki sedikit kultivasi, dan tidak masalah jika mereka tidak makan. Pada sore hari yang sama, lebih dari 10.000 pekerja migran menyelesaikan pengelompokan, menentukan orang yang bertanggung jawab, dan membaca peraturan. Di malam hari, Zhang Hao memerintahkan agar semua orang akan menerima upah setengah hari dan 25 koin Suanti. Keputusan Zhang Hao membuat para pekerja migran gembira. Namun, para eksekutif pabrik, mereka tidak mengerti kenapa Zhang Hao melakukan ini. Menghitung subsidi makan siang, masing-masing orang mengeluarkan 35 koin Suanti, yang terasa seperti masalah besar. Zhang Hao memandang pekerja migran yang mengantre untuk mengumpulkan uang dan menjelaskan kepada semua orang di sekitarnya. Satu orang memiliki 35 koin Suanti, tetapi 10.000 orang hanya memiliki 350 jin Suanti. Dihitung berdasarkan output dari besi hitam kita saat ini, apakah benar-benar banyak? Li Yusheng diam-diam menunjuk putrinya Li Yuanyuan. Li Yuanyuan menggigit bibirnya, perlahan-lahan berbicara. Saudaraku, kita tidak berbicara tentang masalah Suanti. Sebaliknya, mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka dibayar. Mereka melakukannya. Mereka menunda pekerjaan sehari dan berpartisipasi dalam rekrutmen kami. Zhang Hao tampak agak dalam. Saudari, kehidupan orang biasa itu sulit. Penundaan satu hari mungkin membuat mereka tidak dapat makan. Jika kita ingin berkembang dan berkembang dengan cepat, kita harus bergantung pada orang-orang ini, dan jika kita menginginkan dukungan dari orang-orang ini, kita harus memenangkan hati dan pikiran mereka. Dari mana hati orang-orang datang? Mulailah dengan detail dan pertimbangkan kebutuhan mereka. Bekerja dengan hati, maka teknik akan memiliki efisiensi. Dengan efisiensi, ini menghemat uang bagi kita. Li Yuanyuan sedikit memiringkan kepalanya dan membuat refleksi, tetapi jelas, pemikirannya berorientasi pada orang semacam ini. Dan sementara membuat Li Yuanyuan sedikit sulit untuk dipahami. Dunia ini didasarkan pada yang kuat. Zhang Hao melihat bahwa semua orang tampak sedikit tidak nyaman, dan tersenyum. Saya pikir besok, semua orang akan melihat hasilnya. Dini hari berikutnya, sebelum matahari terbit, Zhang Hao sedang menunggu di peron tinggi. Zhang Shengde telah kembali dan Feng Ziling memainkan pedang terbang di sampingnya, yang baru saja dibangun dengan 99,9% besi hitam. Li Yuanyuan mendatanginya, Ying Ying Sili. Saudaraku, selamat pagi. Pada saat ini, sinar cahaya matahari terbit keemasan mekar, melapisi Li Yuanyuan dengan lapisan kecemerlangan suci, seperti peri Ling-Ling. Zhang Hao sedikit terkejut, "Sister-sister, saya telah melihat seorang peri." "Iya. Di mana?" Li Yuanyuan sedikit pemalu, dan sedikit bersemangat dan lucu. Feng Ziling tidak mau kesepian. "Lagi pula bukan kamu, jangan tanya. Jangan terlalu banyak bertanya." Li Yuanyuan dan Zhang Hao terpana mendengar ini. Cerita bersambung di bawah ini. 123. Matahari pagi terbit sedikit, dan ada sedikit panas di pagi yang dingin. Zhang Hao akhirnya menghela nafas lega dan mengundang Li Yuanyuan, yang tampak kaku, untuk duduk. Pada akhirnya, Feng Ziling menatap tajam padanya. Setelah duduk, Li Yuanyuan tersenyum lagi di wajah dan berbicara dengan lembut, dengan nada lucu dalam nadanya. "Saudaraku, kamu bangun pagi, hari ini." Zhang Hao tertawa dan berkata, "Aku bangun lebih awal untuk menunggu kakak perempuan itu." Pipi Li Yuanyuan tampak lebih memerah. Feng Ziling berbicara di sebelahnya. "Jangan dengarkan omong kosongnya, dia datang ke sini pagi ini untuk menunggu pekerja migran." Zhang Hao mengerutkan kening dalam diam. Li Yuanyuan bahkan memelototi Feng Ziling. Feng Ziling menatap mata Li Yuanyuan dan tidak berkata apa-apa. "Hei, aku sudah mengatakan yang sebenarnya, ada apa dengan matamu?" Zhang Hao merasa bahwa Feng Ziling tidak bisa membiarkannya melangkah lebih jauh, dan dengan cepat berkata, "Kami menunjukkan niat baik kepada orang-orang kemarin, dan saya ingin melihat kinerja semua orang." Li Yuanyuan bingung. Tapi sekarang ini baru jam 6 lebih, dan waktu mulai bekerja masih jam 8. Ini 1 jam lebih terlalu awal. Zhang Hao tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. "Lihat, ini bukan ada seseorang yang datang. Hari ini adalah hari untuk mematahkan pikiran Li Yuanyuan yang tetap, kurang dari jam 7 pagi, dan bahkan 80% dari pekerja migran tiba, dan banyak orang membawa alat. Beberapa pekerja migran paling awal sudah bekerja. Tidak ada upacara peletakan batu pertama, tidak ada potong pita, dan semuanya dimulai.
Gunung Ranchi berjarak lebih dari 100 km dan 50 km dari Kabupaten Ninghe dan lebih dari 100 km dari Zangjia. Untuk mengembangkan Gunung Chaoshan, jalan harus dibangun terlebih dahulu. Dan sekarang cara paling luas untuk membangun jalan adalah menabrak bumi. Mengapa menabrak bumi? Seberapa cepat mantra itu? Feng Ziling menjadi anak kecil yang penasaran saat ini. Li Yuan berbicara, dan gadis itu memiliki makna, menunjuk mantra semua efektif pada waktu. Setelah mana menghilang, item yang dibangun oleh mantra akan segera membusuk. Terutama ketika menyangkut pembangunan jalan, karena lalu lintas antara kereta dan jalan di mana mantra terkondensasi, kadang-kadang tidak bisa bertahan bahkan untuk setahun. Sebaliknya, jalan yang terbuat dari tanah yang dipadatkan bisa tahan untuk ribuan tahun dan membutuhkan sedikit perawatan. Wajah Feng Ziling sangat tebal sehingga orang lain tidak tahu bahwa itu memalukan. Dia mengangguk dengan bangga, itu saja. Nah, mainlah sendiri, aku akan pergi dan melihat. Li Yuan dikacaukan oleh angin yang berhembus oleh kata-kata Feng Ziling, sopan santun wanita itu hilang, menunjuk punggung Feng Ziling, dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar, Kakashi, saudaramu, apakah ada masalah dengan kepalanya? Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao mengangguk dengan serius. Bicara perlahan, jangan biarkan dia mendengar, dia akan merasa tidak nyaman. Pada pukul 8 pagi, puluhan ribu orang telah tiba, dan secara ajaib tidak satu pun dari mereka yang terlambat atau berlari. Adegan ini mengejutkan Liu Sheng, Feng Tai dan lainnya. Tidak hanya orang-orang di dalam pabrik Suanti terkejut, pada siang hari, Ouyang Sishun, yang akan kembali ke ibu kota, melewatinya dan melihatnya, dia juga terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Hanya sedikit orang yang mengawasi, dan puluhan ribu orang bahkan melakukannya sendiri. Alat menabrak bumi tidak biasa, dengan lebih atau kurang mantra, setelah tamping, tanah bisa tenggelam beberapa inci. Secara umum, sekelompok 5 orang bekerja, beberapa bertanggung jawab untuk mencampur jerami dan tanah liat dengan pasir, beberapa bertanggung jawab untuk menyekop dan mengolah tanah, dan yang lain adalah memadatkan tanah. Seluruh proses ini metodis. Pada saat ini, tengah hari, dan beberapa orang dengan tergesa-gesa makan makanan mereka sendiri di samping lokasi konstruksi dan terus sibuk, hampir tanpa penundaan. Ouyang Sifei berada di tengah-tengah langit dan melihat bahwa puluhan ribu orang membentang lebih dari 50 mil dan lebih dari 100 mil. Diperkirakan hanya butuh 4 hingga 5 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Efisiensi seperti itu telah mengejutkan Ouyang Si. Sangat disayangkan bahwa suasana di aula sekarang tegang, dan Ouyang Si tidak peduli untuk mengamati dengan seksama, tetapi terbang dengan tergesa-gesa. Bahkan, kecepatan pembangunannya lebih cepat dari yang diperkirakan Ouyang Si, para pekerja migran tidak pulang ke rumah malam itu, dan semua orang akan bermalam dalam pengaturan sementara, dan mereka akan terus sibuk pada pagi berikutnya. Menjelang sore hari ketiga, 100 mil jalan telah menabrak. Zhang Hao secara pribadi memeriksa bahwa jalan yang ditabrak itu sebenarnya lebih kuat dari batu yang bandel. Dibandingkan dengan batu, jalan menabrak ini lebih keras, bahkan jika airnya diseduh, itu hampir utuh. Kemudian, biarkan orang menggabungkan mantra mereka, dan jalan lebar dan lurus muncul. Zhang Hao berdiri di ujung jalan dan melihat ke kejauhan. Jalan ini sebenarnya melebihi standar jalan kelas 1 di dunia. Jalur selebar 6 kaki membentang dari kota kabupaten ke Gunung Ranchi, dan ada beberapa jembatan di sepanjang jalan. Pembangunan jembatan itu sederhana dan kasar, Zhang Hao melihat lusinan lelaki pada masa fondasi, menggali batu di gunung, dan puluhan ton batu. Strip, jahit, batu-batu ini bersama-sama. Cara konstruksi ini ternyata sangat cepat sehingga Zhang Hao harus membuang rencana setengah dirancang dari jembatan lengkungan slab. Praktis, seni apa yang Anda inginkan? Ini adalah jembatan berbentuk kotak dengan jalan batu besar di bawahnya dan trotoar batu yang diaspal di atas. Lempengan batu tebal dan berat, lubang jembatan kecil dan menyedihkan, dan lebih sempit dari dermaga jembatan. Cerita bersambung di bawah ini. Metode pembangunan jembatan seperti itu jelas tidak indah, tetapi harus diakui bahwa jembatan seperti itu benar-benar kuat. Zhang Hao terbang di sepanjang jalan dan menghadap ke depan. Meskipun dia tidak bisa terbang dengan pedang sebelum periode Jindan, dia bisa menggunakan mantra kecil untuk menyelesaikan keserakahan dan pengalaman terbang. Terbang ke ujung jalan, itu adalah gunung magnet yang gelap dan kacau. Chaotic Magnetic Mountain, seperti namanya, ada magnet yang kacau. Magnetisme ini akan memiliki pengaruh tertentu pada senjata ajaib yang dibuat oleh besi hitam.
Karena itu, Gunung Magneto bahkan kurang terlihat. Sampai pabrik besi hitam muncul. Bagian dari Gunung Ranchi yang terpapar di atas tanah memiliki radius 10 km, diameter 10 km, bagian bawah tanah hanya akan lebih besar. Ditangguhkan di udara, Zhang Hao menatap bukit hitam yang hampir tak berujung, pikirannya agak sulit untuk ditekan. Dengan Gunung Chaoshan di tangan, keluarga Zhang akhirnya memiliki fondasi untuk kebangkitannya. Di kaki bukit hitam ini, sudah ada area pabrik yang sedang dibangun, Zhang Zhengye memimpin pembangunan, dan Huang Mingxian dan yang lainnya berada di tim konstruksi. Tidak ada yang tahu bahwa orang-orang utama yang mempromosikan perubahan keluarga Zhang ada di sini. Paman kedua, Zhang Hao mendarat di sebelah Zhang Zhengye. Zhang Zhengye tersenyum tipis. Xiao Hao, kamu baru saja di sini. Turbin uap pertama akan tiba, dan pabrik pertama akan memasuki tahap operasi. Sejak ditangkap terakhir kali, Zhang Zhengye lebih tenang, dan dia tidak akan lagi disebut tikus kecil, Zhang Hao. Zhang Hao hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia melihat situasi bergulir di kejauhan. Ketika dia melihat dari dekat, itu adalah Dugu Junji yang memimpin dan berdiri di depan sebuah situasi. Selain itu, ada 4 Master Jindan berdiri di keempat sudut. Awan terbang muncul, dan di tengah awan terbang, sebuah turbin uap yang berat dan sekelompok peredam ditempatkan. Zhang Hao dengan konyol membuka mulutnya. Ada transportasi seperti itu. 124. Sebenarnya, bukan hanya Zhang Hao yang terkejut, tetapi keluarga lain juga terkejut. Namun, mereka terkejut. Keluarga Zhang dapat datang dengan 5 tuan jindan dalam satu nafas. Terutama orang yang memimpin, Si Wei tampaknya telah mencapai almarhum jindan. Zhang Zhengye sangat puas dengan kinerja 4 minggu. Selama periode waktu, hampir semua obat mujarab yang diperoleh oleh keluarga Zhang telah diinvestasikan dalam promosi keluarga. Beberapa yang sudah dicoba dan diuji telah mencapai batasnya dan akan menjadi yang pertama mendapatkan obat mujarab, yang dapat dengan cepat ditembus. Zhang Hao terkejut, tetapi dia tidak berharap bahwa keluarga akan mengangkut turbin uap dengan cara ini. Bahkan, Zhang Hao juga menyatakan keprihatinan transportasi tentang turbin uap yang besar. Turbin uap terbaru Zhang Jia sekarang dapat mencapai berat belasan ton, jika basis stabil ditambahkan, beratnya mungkin hanya melebihi 30 ton. Dengan bobot yang begitu besar, kereta rata-rata tidak dapat diseret. Zhang Hao juga bertanya-tanya apakah akan mendapatkan mobil dengan 10 kuda dan 20 kuda. Akibatnya Zhang Hao lupa, ini adalah dunia latihan budidaya. Cerita bersambung di bawah ini. 5 tembakan jindan mengambil turbin uap langsung dari keluarga Zhang. Dugu Junji sangat diinstruksikan oleh Bao Bao sehingga ia menempatkan turbin uap langsung di atas dasar granit yang sudah disiapkan. Kemudian, dia berbalik dan kembali sibuk. Karena keterbatasan teknis, jalur produksi membutuhkan setidaknya 3 turbin uap. Komandan Huang Mingxian akan menghubungkan turbin uap ke pipa, memasang peredam, dan berbagai peralatan mekanis. Semuanya berjalan dengan tertib. Untuk mengejar kemajuan, keluarga Zhang langsung memindahkan beberapa peralatannya yang sudah ketinggalan zaman. Pada sore hari, lebih dari 200 gerbong tiba dan menurunkan peralatan mekanis besar-besaran dari gerbong. Semua orang di Huang Mingxian membagi peralatan ke dalam kategori yang berbeda dan menempatkannya dengan hati-hati. Untuk membangun pabrik, melayani masyarakat, dan meningkatkan produksi profil, keluarga Zhang telah menciptakan teknologi yang sangat penting untuk alat mesin waktu ini. Namun, ini bukan alat mesin untuk finishing, tetapi mesin produksi untuk permesinan kasar, yang terutama digunakan untuk menghasilkan profil dan produk setengah jadi. Dan Li Yusheng, Feng Tai dan yang lainnya memandangi mesin-mesin aneh di tempat yang sama, dengan keingintahuan akan pengetahuan apa ini. Zhang Zhengye tidak menjelaskan, tetapi hanya mengarahkan keluarganya sendiri untuk sibuk. Di bawah mata Li Yusheng dan yang lainnya, mesin aneh ini akhirnya membentuk jalur produksi yang lengkap. Mereka sangat akrab dengan lini produksi ini karena mereka telah melihat beberapa di keluarga Zhang sebelumnya. Tetapi pada saat itu, jalur produksi tidak dibongkar. Sekarang setelah saya melihat para Zhang merakit lini produksi, semua orang langsung tertarik. Li Yusheng menemukan hal aneh dari peralatan mesin pada saat pertama. Semua orang memikirkan mengapa Zhang Jia menginginkan 80% sahamnya. Sekarang sepertinya Zhang Jia mengambil semua akar keluarganya sendiri. Menunjuk alat mesin, Li Yusheng bertanya pada Zhang Hao. Apa ini, keponakan? Ini adalah alat mesin. Apa fungsinya? Zhang Hao tersenyum. Mesin yang menghasilkan mesin. Apa?
Paman Li, ketika peralatan mesin berjalan, kamu akan memahaminya secara langsung. Oh. Li Yusheng tiba-tiba memiliki lebih banyak harapan di dalam hatinya, harapan dari peralatan mesin, jalur produksi, pabrik, dan masa depan. Saat malam tiba, Huang Mingxian membawa semua orang ke Zhang Hao dan melaporkan situasi dengan suara rendah. Peralatan mekanik yang digunakan di sini dihilangkan oleh keluarga Zhang, tetapi setelah debugging, itu masih memiliki kemampuan yang cukup bagus. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Huang Mingxian adalah bahwa jika produksi besi hitam massal, maka keluarga Zhang memiliki teknologi untuk diekspos. Suntikkan udara ke dalam besi hitam. Zhang Hao tidak ingin berpikir. Kalau begitu biarkan itu menjadi publik. Ah! Huang Mingxian sedikit terkejut. Selain itu, Zhang Shengye juga bingung. Zhang Hao tersenyum. Paman kedua, teknologi inti kami sekarang adalah teknologi baja. Sudah saatnya teknologi pembuatan besi ini keluar, sehingga pabrik besi hitam dapat menghasilkan lebih banyak besi hitam, dan kami dapat memiliki lebih banyak baja. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, semua orang yang terlibat dalam proses produksi harus bersumpah kerahasiaan. Hal ini, masalah paman kedua. Teknologi ini dapat diungkapkan, tetapi hanya dapat dibatasi oleh ruang lingkup pabrik. Tapi, aku masih tidak setuju. Zhang Shengye tidak mau. Teknologi yang begitu bagus sangat umum, dan harganya terlalu murah. Zhang Hao tersenyum pahit. Paman kedua, pabrik besi hitam ini, keluarga kami menyumbang 80% saham. Terlebih lagi, teknologi selalu membaik. Bagaimana kita bisa meningkatkan jika kita berdiri diam dan konservatif? Paman, kapal besar yang terbuat dari baja adalah tujuan kami. Untuk membangun kapal baja besar sesegera mungkin, kita harus melakukan trade-off. Zhang Shengye kemudian dengan ragu-ragu berjalan keluar. Setelah beberapa saat, ada seruan dan suara tidak puas di luar. Zhang Hao meminta Dugu Junji dan yang lainnya untuk melindungi Huang Mingxian dan rombongannya, hanya pekerja terampil dari keluarga Zhang yang akan tetap di sini tetapi mereka tidak lagi bisa disebut pengrajin. Kemudian, Zhang Hao keluar untuk menemui puluhan ribu pekerja migran, dan secara resmi membangun jalan kedua. Jalan dari rumah Zhang ke Gunung Chisan. Jalan ini hampir 2 kali lebih panjang dari sebelumnya. Di tengah malam, Zhang Hao sedang berlatih, dan Zhang Shengye masuk, kelompok bajingan ini, biarkan mereka bersumpah, begitu banyak pertanyaan. Zhang Hao membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Jika itu aku tiba-tiba menemukan teknologi yang sangat bagus tapi aku hanya bisa melihatnya, dan aku tidak bisa didamaikan. Hei! Teknologi ada di tangan kita, dan mereka harus bersumpah. Sekarang mereka siap untuk mulai bekerja. Di tengah malam, tidak ada yang tidur. Lini produksi yang baru saja dirakit dikelilingi oleh orang-orang. Li Yusheng, Li Yuanyuan, Feng Tai, perwakilan dari berbagai keluarga, dan bahkan pengrajin penting dalam keluarga semuanya hadir. Semua orang berdiri di sudut dinding tanpa suara. Hanya pekerja keluarga Zhang yang sibuk. Zhang Shengye secara langsung diarahkan. Pengumpan air mulai bekerja, dan air murni mengalir ke menara air. Ketika ketinggian air mencapai posisi yang tepat, gerbang dibuka lagi. Aliran air memasuki pipa, metode isolasi suhu tinggi di bawah pipa ditutup, api tanah mulai membakar pipa, dan segera uap muncul di sisi lain pipa, dan saluran pelepas tekanan pipa uap berada di luar persimpangan. Ketika uap disemprotkan dengan liar, para pekerja membuka katup ke turbin uap dan menutup port pelepas tekanan. Turbin uap besar mulai berputar perlahan. Sistem turbin uap pada saat ini sangat sederhana, tetapi di mata Li Yusheng dan yang lainnya, ini sudah merupakan keajaiban. Setelah 1 menit percepatan, turbin uap mulai menggeram, tonjolan sebelumnya berubah menjadi kekuatan yang sangat besar. 3 turbin uap berputar, dan semua orang hanya merasa bahwa bumi bergetar di bawah kekuatan ini. Para pekerja langsung sibuk. Ketika kopling diturunkan, berbagai alat berat mulai bergerak. Dengan pengoperasian pekerja, seluruh lini produksi hidup. Potongan biji, terlepas dari apakah itu biji inferior, semua dilemparkan ke sabuk konveyor, biji mengikuti sabuk konveyor ke dalam cakram penggilingan yang disegel oleh batas formasi. Tangki pemisahan air dibagi menjadi 3 tahap. Aliran air terbalik, dan kecepatan balik air yang tepat melengkapi penyaringan bubuk biji. Serbuk halus besi halus melewati sabuk konveyor yang terbuat dari besi kasar biasa, melewati di atas api tanah, air diuapkan hingga kering, dan kemudian memasuki tungku peleburan. Cerita bersambung di bawah ini.
Arang bambu yang dipilih juga dituangkan ke dalam tungku peleburan sedikit sesuai dengan proporsi. Ketika tungku peleburan penuh, tungku peleburan ditutup di bawah operasi pekerja dan dipindahkan ke api tanah di sepanjang rangka untuk mulai memanaskan. Tungku peleburan baru datang ke lokasi sebelumnya dan terus diisi dengan bubuk besi halus dan arang. 125. Mesin berhenti tanpa sadar, dan lebih dari 1 jam berlalu tanpa sadar, tungku peleburan pertama mulai memanas, bubuk besi telah meleleh dan bereaksi dengan arang bambu. Tidak sampai saat ini bahwa keluarga Zhang mulai membuang bubuk batu roh dan mulai bergerak. Kemudian, keluarga Zhang memulai operasi yang paling kritis. 4 kipas mulai menyuntikkan udara ke dalam besi cair, dan pengadukan dilanjutkan. Untuk sesaat, asap abu-abu mulai muncul di atas besi yang meleleh, asapnya terasa berat, tetapi dengan cepat diambil oleh mantra angin. Namun, teknologi Zhang telah meningkat pesat. Asap abu-abu coklat ini tidak terbang, tetapi memasuki kolam. Sejumlah besar asap abu-abu mengendap di dalam air dan secara bertahap tampak berwarna coklat gelap. Ini berlanjut selama lebih dari setengah jam sampai tidak ada gas buang coklat keabu-abuan yang diproduksi, dan tungku peleburan bergerak maju di sepanjang rangka lagi, kemudian, 2 kipas lagi terus meniup ke dalamnya. Pada saat ini, udaranya mengandung aura yang kuat, jadi itu berlangsung lebih dari setengah jam, dan secara bertahap ada bau guang mengalir di atas besi yang meleleh. Seorang pekerja berteriak, "Kes!" Kipas dilepas, dan para pekerja mengendalikan tungku peleburan melalui katrol dan tali kawat, dan besi cair yang memancarkan bau guang diinjeksikan ke dalam cetakan. Setelah lebih dari 1 jam pendinginan, sepotong kotak besi hitam setengah meter persegi muncul. Pada saat ini, batang besi masih dalam keadaan panas merah gelap, tetapi Li Yusheng dan yang lainnya tidak bisa peduli lagi. Setelah beberapa saat, mata semua orang melebar. Kemurnian 95%. Tanpa penempaan, itu adalah 95% besi hitam. Tidak heran keluarga Zhang ingin kita bersumpah menduduki 80% saham. Li Yusheng menghela nafas dengan emosi. Feng Tai berpikir sejenak dan mencekik kalimat. Sebelumnya, kita semua ditipu. Li Yusheng tersenyum. Ini bukan penipuan, hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Zhang menyediakan paruh pertama dari teknologi, dan itu juga dapat langsung menghasilkan 60% dari besi hitam. Namun, itu jelas tidak sebanding dengan teknologi saat ini dari keluarga Zhang. Pabrik Suanti, kami bertaruh benar. Feng Tai mengangguk, ya, taruhannya benar. Pada saat itu, ia memilih pabrik Zhangjiahe Suanti sebagai taruhan. Dan sekarang sepertinya dia benar. Pabrik besi hitam semacam itu secara langsung melempar gild besi hitam keluar dari beberapa jalan. Namun, kejutan mereka hanyalah awal. Tetapi melihat penuangan logam panas secara terus-menerus di dalam tungku, karena jalur produksi berangsur-angsur naik, ada rata-rata 1 penuangan logam panas dalam 1 jam. Tungku logam panas adalah 3 ton besi hitam, 95% murni. Lini produksi seperti monster, melahap sejumlah besar biji, batu roh, arang bambu, dan bahkan air yang menggerakkan turbin uap, tetapi menghasilkan potongan-potongan indah dari besi batangan hitam. Tidak peduli apakah itu biji berkualitas tinggi atau biji inferior, jalur produksi selalu datang. Tiba-tiba ada suara rotasi mekanik alternatif di sebelahnya, dan ketika dia menoleh, dia melihat bahwa para pekerja telah mengaktifkan alat mesin. Cerita bersambung di bawah ini. Mata Li Yusheng DKK melebar, dan mereka melihat lelehan besi meluncur di sepanjang rangka baru ke area pabrik baru dan mulai menuangkan lagi. Kali ini, besi cair dituangkan ke dalam wadah bersuhu tinggi. Wadah disegel. Di bawah wadah, besi cair mulai mengalir perlahan dan disikat. Selama aliran besi cair, itu mulai dingin dan kawat muncul. Seorang pekerja segera menarik kawat dan membungkusnya di sekitar mesin. Mesin mulai berputar perlahan, dan besi cair mengalir keluar di bawah pengaruh gravitasi, memasuki kolam yang akan padam, dan akhirnya digulung menjadi kawat tipis. Kemudian logam panas memasuki wadah lain, di bawah kendali para pekerja, wadah itu mulai dilemparkan ke dalam cetakan yang presisi. Setelah pendinginan dan pendinginan, helm, penutup dada, pelindung bahu, del muncul. Benda-benda ini dengan hati-hati ditempatkan di alat mesin oleh para pekerja, dan mereka melihat alat mesin jatuh tiba-tiba, tetapi ketika mereka mendengar suara nyaring, mereka melihat bagian dari garis-garis pada bagian-bagian baju besi. Kemudian keluarkan dan berikan ke mesin berikutnya. Setelah menyesuaikan posisi alat mesin berikutnya, cap bagian atas tekstur lagi. Kemudian, ganti ke komputer lain.
Setelah belasan kali, tetapi dalam beberapa menit sebelum dan sesudahnya, sebuah helm yang ditutupi dengan pola yang indah dan tepat muncul. Beberapa peralatan mesin bertanggung jawab untuk helm, beberapa untuk penutup dada, beberapa untuk karapas, beberapa untuk bahu, del. Li Yusheng dan yang lainnya melihat bahwa peralatan mesin ini seperti injakan, dan satu set embrio senjata ajaib dicetak dalam beberapa bidikan. Godong. Li Yusheng menelan seteguk air, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah hidup dengan sia-sia. Mungkin mesin-mesin ini tidak memiliki ketangkasan kultivator diri, atau misteri senjata sihir, tetapi mesin-mesin berat ini memproduksi embrio senjata sihir setengah jadi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deru mesin, kekuatan industri terungkap, dan pemikiran Li Yusheng dan yang lainnya juga berubah sedikit demi sedikit. Metode produksi saat ini benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Sampai matahari terbit, semua bakat perlahan pulih dari keterkejutan ini. Sebuah era baru tampaknya sedikit menengadah. Zhang Zhengye mendatangi semua orang dan dengan lembut berkata, "Bagaimana dengan semua orang, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang 80% saham Zhang?" Li Yusheng membuka mulutnya dan akhirnya mengungkapkan dengan emosi. Sungguh menakjubkan, tidak heran keluarga Zhang memiliki kapasitas produksi yang begitu besar, tidak heran gunung-gunung itu pasti kacau balau. Zhang Zhengye tersenyum bangga. Tangan keluarga Zhang tidak cukup. Mari kita pilih yang pintar dari rumah mereka sendiri untuk dipelajari. Setelah semua orang terbiasa dengan proses produksi dan teknologi kami akan memperluas pabrik baru. Saya berharap bahwa setelah 2 bulan, semuanya akan berada di jalur yang benar. Tujuan kami adalah Nissan Iron. 10.000 ton. Ah! Banyak orang takut dengan nada bicara Zhang Zhengye. Zhang Zhengye berjalan pergi dengan tangan di punggungnya dan mengangkat kepalanya. Ini hanya 10.000 ton, apakah itu terlalu banyak? Baru setelah Zhang Zhengye pergi semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata mereka. Ya, ada lebih dari 10.000 ton besi hitam yang diproduksi per hari. Dilihat dari jalur produksi saat ini, dapat menghasilkan sekitar 3 ton dalam 1 jam, dan jalur produksi khas adalah 120 ton sehari. Pada saat ini, Zhang Hao berbicara lagi, tetapi tidak kepada Li Yusheng dan yang lainnya, tetapi kepada pekerja keluarga Zhang. Oke, demonstrasi telah selesai. Anda akan menyesuaikan jalur produksi dan berusaha untuk menggandakan efisiensi produksi. Iya. Li Yusheng mengejutkan Zhang Hao. Yingsai, dapatkah efisiensi produksi ini berlipat 2? Iya. Alasan utamanya adalah bahan baku tidak bisa mengikuti. Kecepatan penambangan, batu semangat, arang, del. Semua membatasi efisiensi produksi. Jika ini dapat diselesaikan, itu bukan masalah untuk menggandakan efisiensi produksi. Juga, karena demonstrasi tadi, jalur produksi telah melakukan banyak pekerjaan, yang sebenarnya telah mengurangi efisiensi. Setelah memperluas skala, setiap lini produksi hanya akan melakukan satu hal, dan efisiensinya dapat ditingkatkan banyak. Setelah itu, Zhang Hao pergi. Karena Zhang Hao memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu pulang dan masak baja. Meskipun Zhang Hao memakai nama wakil presiden, pabrik Suwanti akhirnya berhasil dan Zhang Hao mulai peduli dengan situasinya sendiri. Secara khusus, Perang Timur menjadi semakin tidak menguntungkan, yang membuat Zhang Hao merasa sedikit urgensi. Itu karena jalan timur hampir terputus, dan harga obat-obatan barat meningkat. Kegelisahan ini muncul di seluruh barat. Saya takut waktu yang tersisa untuk keluarga Zhang hampir habis. Rencana pelayaran besar harus dipercepat. Hanya saja Zhang Hao belum tahu untuk saat ini, negara Qixia sudah berantakan. Ouyang Xi baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran dan terpana oleh kekacauan ibu kota kekaisaran. Pada saat inilah kerajaan Jinyang datang ke pembawa pesan, membawa berita mengejutkan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.